Baik, terima kasih Mas Saiful Khair sudah hadir dalam pertemuan melalui Google Meet hari ini. Kali ini kita akan membahas terkait pembuatan website untuk Prodi KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kita beri nama rostrumdakwah.com. Kali ini saya bersama Mas Saiful Khair. Beliau adalah konsultan IT dari Ahmad Dahlan University. Assalamualaikum Mas Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, sampai saat ini pembuatan website kita sudah sampai mana? Mohon dijelaskan. Ini izin saya share screen untuk tampilan websitenya gitu. Iya, boleh. Itu boleh kita jelaskan dari mulai tahap awal pembuatan atau langsung sampai saat ini saja? Langsung sampai saat ini aja. Oh iya. Oke, sudah tampil ya? Ya, sudah tampil. Oke. Nah, ya, makasih atas waktunya, Mas Irawan Wibisono. Untuk pembuatan website rostrumdakwah.com untuk KPI, ini sudah mencapai tahap, kalau bisa saya ubah ke dalam bentuk persen, itu kurang lebih sudah mencapai 70 sampai dengan 80%. Tinggal nanti untuk menentukan atau membuat konten-kontennya saja. Misalkan mau diisi, kemudian diisi tentang berita apa atau diisi konten seperti apa gitu. Tapi secara keseluruhan untuk website ini sudah siap untuk dipakai, sudah siap untuk digunakan. Untuk pembuatan awal website ini kita buat dengan CMS atau bisa disebut juga dengan content management system seperti itu, Mas. Jadi dengan CMS itu nanti pembuatan website lebih menarik, lebih bagus, dan juga lebih cepat. Kemudian untuk user interface-nya atau tampilan yang ada itu nanti akan lebih enak dipandang dan mudah untuk diimplementasikan juga. Untuk hosting dan domain, kali ini perlu kita sampaikan atau perlu kita jabarkan tidak untuk kali ini, Mas Irawan? Perlu secara singkat nampaknya. Oke. Untuk secara singkat, untuk pembuatan rostrumdakwah.com ini, untuk sewa hosting dan domainnya kita menggunakan yang berlangganan untuk ya seperti umumnya orang menggunakan, yaitu rata-rata untuk website itu hosting dan domainnya sewanya 1 tahun seperti itu. Jadi nanti setelah 1 tahun interval itu nanti akan dilanjutkan berkala seperti itu. Nah, untuk sewanya ini kita pakai di niagahosting.com. Jadi di situ sudah disediakan untuk sewa hosting dan juga domainnya. Kemudian di situ juga sudah disiapkan atau sudah diberikan CMS-nya. Seperti halnya di sini salah satunya adalah CMS yang kita gunakan itu untuk CMS WordPress. Jadi di situ cukup mudah untuk diimplementasikan. Tapi di situ juga banyak sih CMS yang lain juga. Nah, untuk di websitenya ini sudah kita sediakan beberapa tool atau beberapa menu juga button di situ yang nanti bisa digunakan. Kemudian nanti juga disesuaikan secara lebih mendetail. Misalkan akan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, misalkan di situ tertera home seperti itu ya, itu nanti mungkin mau diganti dengan bahasa lebih Indonesia seperti itu, rumah ataupun tampilan utama seperti itu juga bisa. Kemudian untuk secara garis besarnya di tampilan home seperti ini ya. Di situ nanti akan memuat beberapa artikel-artikel yang akan diutamakan atau akan menjadi hot news-nya akan ditampilkan seperti itu. Pada tampilan home ini ada terbagi beberapa section atau terbagi beberapa bagian di situ. Yang pertama di sini seperti halnya ini untuk berita-berita yang nanti pertama akan ditampilkan seperti hot news ataupun nanti berita yang saat ini sedang trending seperti itu. Kemudian nanti di section bawahnya ini ada berita populer, itu nanti bisa digunakan untuk menampilkan berita-berita yang
sudah pernah di-post dan di situ beritanya termasuk yang berita populer, jadi nanti akan naik di situ untuk menjadi berita populer yang bisa dibaca ataupun dinikmati oleh para pembaca seperti itu. Dan di bagian bawah juga ada seperti hal biasa, ada sedikit variasi ataupun pelengkap lah seperti itu bisa dikatakan, ada menu-menu tambahan seperti itu. Nah, untuk menu yang lain ini ada menu about, menu service, itu nanti bisa dilengkapi atau bisa ditambahkan juga. Semisalkan nanti ada request yang lebih, Mas ini ditambahkan menu ABC atau menu apa, kemudian nanti kontennya pun juga bisa menyesuaikan seperti itu. Secara garis besar untuk menu-menu ataupun perbagian-bagian masing-masing ini nanti sudah siap untuk digunakan, tinggal diisi ataupun diedit isinya seperti itu secara gambaran singkat dan gambaran mudahnya seperti itu kurang lebih. Nah, ini untuk menu service ataupun layanan itu nanti jika tidak diperlukan juga bisa diganti dengan menu yang lain, dikasih nama menu apalah seperti itu. Sementara saat ini seperti itu. Nah, nanti ketika ada request lain, maka nanti akan kita berikan sesuai dengan requestnya. Kalau untuk kontak ini seperti halnya website yang lain ya, pasti ada menu kontaknya juga, agar nanti pembaca itu juga mudah untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan si pembuat atau si penanggung jawab websitenya. Ya mungkin ada yang lain Mas Irawan. Simple ya, simple dan iya. Mudah di. Betul sekali Mas Irawan. Untuk entry konten sendiri, mekanismenya seperti apa ya Mas? Ya, untuk mengedit atau mengisi konten dari website itu, di sini saya buat dengan CMS atau Content Management System, jadi sistem yang untuk mengelola atau membuat konten seperti itu. Itu cukup mudah sebetulnya. Jadi tidak harus orang IT, tidak harus orang yang lama bergelut dengan IT, itu pun sangat bisa. Contohnya seperti ini, itu ketika nanti ingin menambahkan konten atau membuat konten atau mengedit keseluruhan tampilan websitenya, itu nanti tinggal login ke Niaga Hosting, kemudian di situ nanti login menggunakan user dan ID yang ada, kemudian passwordnya juga. Setelah masuk nanti kita tinggal masuk ke halaman cPanel kita, atau bisa dikatakan sebagai kontrol panel kita di situ. Di situ nanti akan ada beberapa pilihan untuk mengedit, bisa pakai Elementor ataupun pakai coding ataupun pakai nanti pilihan yang lain. Tapi yang paling mudah itu kita pakai Elementor. Jadi setiap elemen-elemen itu tadi di CMS sudah disiapkan tool-toolnya. Jadi nanti tinggal mengedit, menarik, menambahkan, mengurangi. Jadi ya seperti kita di Word seperti itu, kontennya sudah disiapkan. Kalau kita mau membuat kotak, sudah ada, tinggal memasukkan. Kita mau menambah tulisan, tinggal kita mengetik seperti itu. Jadi CMS itu kurang lebih ya seperti Microsoft Word lah, seperti itu, gampang. Setelah nanti dimasuk di cPanel tadi, itu nanti setelah masuk, kita bisa mengotak-atik, merubah, menambahkan melalui CMS tadi. Di situ cukup banyak fiturnya, mulai kita mau merubah temanya, kemudian menambah menu, ataupun menambah konten tulisan, menambah gambar, kemudian atau mau menambah pernak-pernik untuk mempercantik websitenya seperti itu, melalui cPanel pada niagahosting.com, di situ sudah tersedia seperti itu Mas Irawan. Oke, tentang kapasitas tulisan, kalau tulisan atau foto dan lain sebagainya itu apakah ada kapasitas maksimalnya? Iya, kalau untuk kapasitas itu, berbicara kapasitas itu kan tergantung daripada kita sewa hostingnya seperti itu Mas Irawan ya, atau mensewa hosting dan domainnya. Jadi kita sewanya itu seberapa besar. Nah kemarin kita untuk sewanya itu memang kita menggunakan sewa yang cukup besar. Jadi bisa dikatakan kalau untuk portal berita ataupun portal-portal website itu sudah cukuplah, lebih dari cukup untuk website kali ini Mas Irawan seperti itu. Karena kita menggunakan yang bisa dikatakan menengah.
Jadi memang tidak di bawah, tapi tidak terlalu yang ekspor gitu. Yang porsinya yang menengah kita menyewa hostingnya. Itu ya kurang lebih, mungkin kalau diibaratkan dengan giga seperti itu ya Mas Irawan ya. Itu kurang lebih adalah kalau sekitar 10 giga itu ada space yang kita sewa itu. Nanti kalau saya sebutkan terperinci nanti terlalu ribet gitu ya. Jadi saya sebutkan sekitar 10 giga lebih sedikit lah. Jadi kalau untuk website saya rasa itu sudah lebih dari cukup ketika nanti kita mau menambahkan teks, kemudian video animasi ataupun GIF atau dan lain sebagainya, itu saya kira lebih dari cukup. Karena untuk penambahan video pada saat ini Mas Irawan, untuk menambahkan video ke dalam website, itu kita tidak perlu lagi untuk mengupload videonya ke website kita. Kita tinggal menambahkan link YouTube-nya saja, ya link YouTube-nya saja. Nanti link YouTube kita masukkan di Elementor kita yang melalui cPanel tadi. Di situ nanti setelah kita masukkan linknya, nanti tampilan YouTube di website kita itu bisa kita sesuaikan mau seberapa, mau ditaruh di sebelah mana, di pojok mana, itu nanti bisa tinggal disesuaikan. Jadi tidak akan mempengaruhi banyak space yang kita gunakan seperti itu Mas Irawan. Jadi kesimpulan untuk space cukup, iya. Yang perlu diperhatikan ketika keperjalanannya ini mungkin ada virus atau gangguan-gangguan dan lain sebagainya kayak gitu apa ya? Iya, kalau untuk gangguan itu seperti halnya sistem yang lain ya Mas Irawan. Jadi ketika sistem itu pastilah ada ancaman atau ada serangan, itu sangat memungkinkan sebetulnya. Seperti halnya kita membuat sebuah pintu, itu tidak akan mungkin ada pintu kok yang tidak bisa dibobol, itu hampir tidak mungkin ya seperti itu. Ya itu tinggal bagaimana kita berhati-hati saja. Nah kalau untuk situs website ini, dari segi keamanan sudah cukup aman karena kita menyewa hosting dan juga domainnya itu di Niaga Hosting, dan dari situ kan sudah memang diberikan sertifikat untuk keamanannya, walaupun sertifikat keamanannya itu tidak setinggi atau tidak sekelas seperti portal-portal pendidikan seperti itu ya. Kalau portal pendidikan itu kan di situ nanti ada sistem keuangannya juga, jadi portal pendidikan itu butuh yang secure yang lebih tinggi seperti itu Mas Irawan. Tapi kalau untuk website portal berita ataupun website untuk portal yang sederhana, saya kira tidak perlu sampai yang HTTPS atau untuk secure-nya yang lebih tingkatannya lebih tinggi, itu tidak perlu. Jadi untuk keamanan itu sudah dijamin dari pihak penyedia jasa hosting dan domain tadi Mas Irawan. Jadi ketika kita menyewa hosting dan domain, yaitu penyimpanan data dan juga nama .com itu tadi melalui Niaga Hosting, di situ sudah difasilitasi salah satunya juga keamanan itu tadi, kemudian yang lain juga kemudahan dan kesimpulan dalam mengeditnya seperti itu. Jadi untuk pembuatan website tidak perlu seperti zaman dahulu kala kita harus mengcoding skrip satu demi satu garisnya seperti itu. Jadi untuk keamanan bisa disimpulkan keamanan sudah cukup aman Mas Irawan seperti itu. Jadi website yang kita buat ini seperti website profesional pada umumnya ya, Bro? Iya, sudah seperti umumnya seperti itu. Ketika bisa dikatakan ini salah satu website portal berita seperti itu ya Mas Irawan, itu kan bisa kita bandingkan juga dengan portal website berita yang lainnya, mungkin Solo Post atau Jawa Post atau yang lainnya seperti itu. Kalau untuk segi keamanan itu memang sudah sama, ya sebandinglah dengan mereka seperti itu. Kalaupun sebetulnya ya terlalu berlebih ya kalau untuk portal berita yang masih awal seperti itu, karena ibarat kata siapa sih yang mau menyerang kita seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang sudah sekelas Detik dan lain mungkin akan banyak yang menyerang gitu ya. Tapi kalau untuk kita sudah security kita memang itu sudah lebih cukup dari yang disewakan atau yang diberikan oleh pihak penyedia jasa tadi, penyedia jasa hosting dan domain tadi, itu sudah lebih dari cukup sebetulnya kalau untuk kita, untuk website ini tadi, seperti itu Mas Irawan. Oke, siap. Terima kasih Mas Saiful. Ini kerjasama beberapa minggu ini mudah-mudahan bermanfaat untuk mahasiswa, khususnya komunikasi dan penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas bantuan dan
kerepotannya selama ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irawan atas waktunya.